Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada topik yang menarik yang akan kita bahas di hari ini, tepat di hari Selasa ya, yakni terkait kelanjutan BLT BBM dan juga beras 10 kilo. Nah, memang topik ini tidak banyak orang yang tahu, tapi ada beberapa sobat netizen di kolom komentar saya yang menanyakan terkait keberlanjutan BLT BBM. Mereka menginfokan jika mendapat kabar bahwasanya BLT BBM itu akan lanjut di tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan saya beri penjelasan dan klarifikasi kepada Anda semua. Jadi penjelasan ini berdasarkan hasil riset saya dari info resmi dari Kementerian Sosial. Jadi apakah benar ada BLT BBM, apakah benar akan ada beras, dan lain sebagainya. Nah baik Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan terkait Bansos, bisa Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya mohon nanti disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan langsung saja, tadi saya sudah sampaikan di awal video atau di pembukaan video ya, yaitu terkait BLT BBM. Jadi tidak sedikit sobat netizen atau mungkin Anda sendiri yang sekarang menonton video saya itu bertanya-tanya terkait BLT BBM katanya akan lanjut. Baik Bapak Ibu, akan langsung saya tanggapi. Jadi tadi saya sudah melakukan riset, mencari info di website resminya Kementerian Sosial. Tidak hanya di website resmi Bapak Ibu, saya juga mencari info pada surat yang turun beberapa bulan terakhir. Mulai dari bulan Maret, April, bahkan ada yang Februari. Saya coba cross check surat-surat yang turun dari Kementerian Sosial. Ternyata tidak ada info terkait BLT BBM. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Anda mendapati info terkait BLT BBM akan lanjut di tahun 2025, saya beranggapan, dari pendapat saya, berdasarkan hasil analisa saya Bapak Ibu, info tersebut masih belum benar atau tidak berdasar. Jangan-jangan malah infonya hoax. Jadi begitu ya. Jadi pihak Kementerian Sosial melalui website resminya dan juga surat yang turun belum pernah menyampaikan adanya BLT BBM di tahun 2025 ini. Sehingga bagi Anda yang mendapati info terkait adanya BLT BBM yang akan diperpanjang di tahun 2025, katakan gitu ya, itu info dari mana Bapak Ibu? Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan itu apakah SDM atau petugas Kementerian Sosial ataukah warga umum biasa? Karena pada channel YouTube itu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata yang membuat konten seperti saya ini juga banyak. Ada yang dari petugas Kementerian Sosial, ada juga yang dari masyarakat umum biasa, dan dia bukan pegawai dari Kementerian Sosial. Begitu ya. Jadi ada yang dari masyarakat umum biasa, bahkan ada juga Bapak Ibu yang sengaja membuat konten hanya untuk mencari penonton. Karena penonton yang berasal dari Bansos ya itu kan relatif banyak penontonnya, alias sumber penontonnya banyak. Jadi bisa dikatakan mereka itu sengaja membuat konten agar dilihat oleh penerima-penerima Bansos. Ya katakan kontennya itu benar atau tidak, kadang mereka sebagai konten kreator itu tidak terlalu peduli. Yang penting adalah yang penonton banyak dan akan nanti kaitannya dengan uang. Jadi kalau banyak yang nonton akan banyak dapat uang dari YouTube. Jadi begitu. Jadi terkait BLT BBM Bapak Ibu, saya pribadi masih belum menemukan infonya, dan juga selama ini belum ada arahan terkait BLT BBM apakah lanjut atau tidak. Karena sesuai informasi yang kami peroleh, ya, yang sementara yang kami peroleh, BLT BBM berakhir di tahun-tahun kemarin, 2023 atau 2024 ya, kemarin saya lupa. Jadi BLT BBM masih belum lanjut atau tidak lanjut di tahun 2025. Sama halnya beras 10 kilo, jadi sudah jelas ya BLT BBM, saya kira sudah jelas. Artinya masih belum ada info, dan pihak Kementerian Sosial memang tidak pernah berjanji adanya BLT BBM. Maka kalau ada konten kreator yang bilang Kementerian Sosial janji menyalurkan, nah itu jelas hoax Bapak Ibu ya, jangan dipercaya. Karena dari Kementerian Sosial tidak pernah melakukan janji seperti itu.
Pak Menteri juga tidak pernah bilang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jelas ya terkait BLT BBM. Berikutnya terkait beras 10 kilo. Jadi ini beras 10 kilo juga menarik karena beras 10 kilo itu dari Badan Pangan Nasional Bapak Ibu. Jadi bukan dari Kementerian Sosial. Jadi beras 10 kilo dari Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog seperti itu. Nah terkait beras 10 kilo memang info yang terakhir kami peroleh itu terakhir masih di tahun 2024. Desember 2024. Untuk 2025 memang belum ada info terkait beras 10 kilo. Kecuali, nah ini Bapak Ibu perhatikan ya, kecuali ada kabupaten kota ataupun desa yang sengaja menganggarkan bansos terkait beras. Nah itu berbeda Bapak Ibu ya. Karena yang 10 kilo itu dari Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog. Kalau mungkin kabupaten kota punya anggaran sendiri ya, atau punya spot anggaran sendiri terkait bansos, baik beras 10 kilo ataupun yang lain, nah itu beda cerita. Nah itu beda dengan Badan Pangan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dari Badan Pangan yang 10 kilo itu sementara berakhirnya di tahun 2024 kemarin di bulan Desember. Dan belum ada info lanjut juga di tahun 2025. Begitu ya, jadi jelas terkait BLT BBM saya kira clear ya, jelas ya. Terkait beras 10 kilo juga jelas ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau ada sobat netizen ya ataupun konten kreator lah ya, konten kreator bikin konten terkait BLT BBM beras 10 kilo, nanti silakan dicek dulu dia itu dasar suratnya apa. Apakah dia bisa menunjukkan surat resminya atau gimana? Atau mungkin info resmi dari website resmi bisa nggak ditunjukkan sama dia? Kalau dia tidak bisa menunjukkan ya artinya beritanya itu tidak benar atau hoax gitu ya. Terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, jadi saya itu mendapati berita adanya penipuan terkait bansos. Jadi sekarang kan akan penyaluran tahap 2. Nah ini berhati-hati, banyak sekali yang mengatasnamakan pendamping bansos ya. Dia datang ke rumah penerima bansos baik PK BPNT didatangi. Dia bilang kalau nanti akan cair bantuannya harus mendaftar ulang. Nah Bapak Ibu terkait adanya petugas yang seperti itu abaikan saja. Tolong sampaikan info ini ke semua penerima bansos ya. Jika ada petugas yang mengatasnamakan pendamping dan dia itu minta uang, jadi minta uang, misal agar bantuannya cair lagi, dia minta sepeser atau 2 peser uang, fix itu adalah penipuan. Apalagi Anda diminta untuk mendaftar di website, jangan mau ya. Jadi untuk pencairan tahap 2 tidak ada link untuk pendaftaran. Saya ulangi, tidak ada link untuk pendaftaran. Dan juga siapapun yang cair nanti itu adalah kebijakan Kementerian Sosial, bukan ranah pendamping. Dan juga kalau ada petugas yang meminta uang, itu fix penipuan. Karena tidak boleh meminta uang sepeser pun dari penerima bansos. Ya, begitu ya. Jadi ini saya klarifikasi, saya sosialisasikan juga kepada Anda agar lebih berhati-hati. Sampaikan juga info ini ke penerima bantuan yang lain, baik orang PK ataupun BPNT, agar semua terhindar dari adanya tindak penipuan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pendamping yang asli ataupun ke RT RW-nya. Ya, untuk terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya Haris undur diri, semoga bermanfaat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.